Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala al-musannif al-imam hujjatul islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wa mahma ikhtalaja dhamiruhu bihadhihi as-sifat zahara ala zahirihi dhalik hatta yakuna lil muwakkiri lahu al-mu'taqidi li fadlihi aktsaru ihtiraman wa yakuna biliqaihi ashaddu farahu wastibsyara mimman yaghlu bi muwalati ghairihi wa in kana dhalikal ghairu mustahiqqan lil muwalat wa rubbama yantahi al-amru bi ahli al-ilmi ila an yataghayyaru taghayyuran nisa wa yashukku ala ahadihim an yakhtalifa ba'du talamidatihi ila ghairihi wa in kana ya'lamu annahu muntafi'un bi ghairihi wa mustafidun minhu bi dinihi wa kullu dhalik rashhu sifatil muhlikat al mustaqinnati fi sirril qalbi alladhi kad yazunnu al alimun najata minha wa huwa maghrurun biha wa inna ma yankashifu dhalik bi hadhihi al alamat ila akhir. Makna kalamul Imam Al-Ghazali rahimahullah, manakala isi hatinya bercampur dengan sifat-sifat ini, maka tampaklah yang demikian atas zahirnya. Maksudnya, manakala isi hatinya orang yang alim, yang wara, manakala isi hatinya orang alim yang wara tadi bercampur dengan sifat-sifat ini. Sifat yang mana? Sifat yang ingin menampakkan kewaraannya, sifat yang ingin menampakkan keilmuannya, sifat yang ingin mencari kemasyhuran atau popularitas terkenal. Nah, bila hatinya bercampur dengan sifat-sifat ini, maka tampaklah yang demikian atas zahirnya. Artinya ketahuan, kelihatan pada perbuatan zahirnya orang yang berilmu, yang wara tadi. Sehingga bagi orang yang menghormatinya dan meyakini keutamaannya itu lebih banyak dihormati. Artinya orang yang alim yang wara tersebut lebih menghormati orang yang menuntut ilmu kepadanya daripada orang yang kada menuntut ilmu lawan inya. Orang alim yang wara yang punya sifat-sifat tadi lebih sayang kepada orang-orang yang menuntut ilmu kepadanya dibanding dengan orang-orang yang menuntut ilmu kepada orang lainnya. Inya lebih menghormati orang-orang yang menuntut ilmu lawan inya, berpegang lawan inya, ketimbang orang-orang yang menghormati berpegang kepada orang yang lain. Itu tanda-tandanya. Sehingga bagi orang yang menghormatinya dan meyakini keutamaannya itu lebih banyak dihormatinya. Bila orang kada mengaji lawan inya, kada dihormatinya, kada disayanginya, kada dihiraukannya. Tapi kalau orang itu mengaji lawan inya, diperhatikannya, itu alamatnya. Dan ia dengan berjumpa dengannya itu lebih senang dan lebih gembira
daripada orang yang berlebihan dalam bersahabat dengan orang lain. Inya berjumpa kepada orang yang menuntut ilmu kepadanya lebih suka daripada berjumpa orang yang menuntut ilmu ke orang lain. Inya lebih senang berjumpa kepada orang yang meyakini kehebatannya daripada berjumpa lawan orang yang meyakini kehebatan orang lain. Umpamanya si A ini mengakui kehebatan inya, A ini mengakui keutamaan inya, sedangkan B ini meyakini keutamaan guru yang lain, memuliakan kepada guru yang lain. Nah, si inya orang alim ini kalau lebih mengutamakan kepada orang yang mengutamakan inya, nah itu tandanya kada biris. Tandanya orang alim ini punya sifat-sifat yang tercela itu. Dan ia dengan berjumpa dengannya itu lebih senang dan lebih gembira daripada orang yang berlebihan dalam bersahabat dengan orang lain, walaupun orang lain itu lebih berhak untuk persahabatan. Kita boleh membedakan penghormatan antara menghormati A lawan B. Kalau salah satu itu lebih saleh, lebih takwa, lebih alim, nah boleh kita menghormati orang itu lebih daripada menghormati orang yang biasa. Kalau kita menghormati seseorang karena inya itu memuji kita, kalau kita menghormati orang karena orang itu mengagung-agungkan kita, tapi kita kurang menghormati kepada yang lain yang tidak memuji kita, yang tidak mengagungkan kita, kurang kita menghormati. Nah, berarti kita ini punya sifat-sifat yang tercela. Berarti kita ada punya sifat-sifat ingin menampakkan kealiman, ingin menampakkan kewaraan dan mencari kemasyhuran, keterkenalan. Dan kadang-kadang urusan ini berakhir dengan orang yang berilmu sampai bahwa mereka saling cemburu seperti cemburunya perempuan. Maka berat atas salah seorang mereka yang bahwa sebagian muridnya mendatangi kepada orang lain, walaupun ia tahu bahwa murid itu mengambil manfaat dengan orang lain itu dan mengambil faidah daripadanya tentang agama. Nah, akhir-akhirnya karena ujung-ujungnya orang yang berilmu tersebut dia kada suka kepada seseorang kalau orang itu mengaji di tempat orang lain. Dia benci kepada muridnya kalau muridnya itu menuntut ilmu ke guru yang lain. Padahal inya tahu bahwa kalau muridnya itu menambah guru yang lain bermanfaat bagi muridnya itu. Padahal inya tahu. Tapi karena hatinya ada sifat-sifat yang demikian itu, maka dia cemburu sebagaimana cemburunya perempuan. Dan semua itu adalah titisan sifat-sifat yang membinasakan, yang tersembunyi dalam rahasia hati, yang kadang-kadang orang alim itu menyangka dirinya selamat daripadanya, padahal ia tertipu padanya. Dan hanya saja demikian itu terungkap dengan tanda-tanda ini. Orang yang berilmu kada kau mengetahui dirinya apakah sudah selamat dari sifat-sifat yang kada baik atau kada, sebelum ia merasakan tanda-tanda itu. Dan hanya saja demikian itu terungkap dengan tanda-tanda ini. Dan fitnah orang alim itu besar. Ada kalanya ia menguasai dan ada kalanya binasa.
Ada kalanya dia mampu mengatasi ujian itu, dan ada kalanya dia tidak mampu mengatasi ujian itu. Dan tidak ada keinginan baginya pada keselamatan orang awam. Ini kada penting orang awam itu selamat, kada kadang penting inya dipuji, inya disanjung, inya dihormati, inya dimuliakan. Nah, itu tujuannya. Barang siapa merasa pada dirinya dengan sifat-sifat ini, kalau kita jadi orang alim, kalau kita mengajar, tapi di dalam hati kita timbul ada sifat-sifat kayak tadi. Bila orang mengaji lawan kita, kita hormati, kita sayangi. Orang mengaji ke lain, kada kita hormati, kada kita sayangi, bahkan kalau perlu dimusuhi. Nah, kalau kita merasa ada punya sifat-sifat seperti itu, maka yang wajib atas orang yang berilmu tadi adalah beruzlah. Yang wajib beruzlah, menyendiri, mencari humul tidak dikenal, dan menolak untuk memberi fatwa manakala diminta orang. Nah, kalau inya merasa hatinya masih seperti itu, kada usah mengajar, kada usah memberikan fatwa. Yang penting inya adalah mengurus dirinya sendiri dahulu, menghilangkan sifat-sifat yang kada baik dalam dirinya tadi. Masjid pada zaman sahabat radhiyallahu taala anhum itu mengumpulkan sekelompok dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Masjid Nabawi itu sepeninggalnya Rasulullah sangat banyak orang-orang alim, sahabat-sahabat Nabi. Mereka adalah para ahli fatwa. Mereka bisa berfatwa karena mereka mengaji dengan Rasulullah. Dan mereka saling menolak memberi fatwa. Kalau ada orang betakun fatwa, mereka kalau bisa menolak. Kan betakun ke anu si A aja, si A itu lebih banyak ilmunya daripada aku. Kan betakun lawan si B aja, si B lebih banyak ilmunya daripada aku. Dan setiap orang yang berfatwa adalah ia ingin bahwa orang lain cukup dengannya. Artinya inya tuh hendak bahwa orang lain aja yang berfatwa itu kada usah inya. Nah, ini menghindarkan diri daripada mencari kemasyhuran, menghindarkan diri daripada mencari sanjungan dan pujian. Nah, jadi orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu, yang dalam hatinya masih ada sifat ingin terkenal, dalam hatinya masih ada sifat ingin dipuji, disanjung, diketahui orang kehebatan-kehebatannya, orang ini paling baik baginya kada usah mengajar. Yang paling baik uzlah, menyendiri. Apa tujuan menyendiri? Memperbaiki diri terlebih dahulu. Dan ketika ini sayogianya ia menjaga diri dari syaitan-syaitan manusia. Nah, di waktu dia kada hendak mengajar, di waktu dia kada hendak bermasyarakat dengan orang, di waktu dia kada hendak memberi fatwa, itu akan datang syaitan-syaitan manusia menguji kepada dirinya. Ujar syaitan-syaitan manusia tadi, janganlah kamu berbuat ini. Kamu jangan menyendiri, kamu punya ilmu, kamu lawas mengaji, kamu banyak kitab yang kamu kuasai, bapak kamu menyendiri, bapak kamu kada mau mengajar. Ujar syaitan-syaitan manusia membawainya. Karena sesungguhnya pintu ini kalau dibuka, niscaya ilmu-ilmu terhapus di antara makhluk. Amun orang tuh kayak ikam nih semuaan kada hakun mengajar, habisan ilmu kada ada lagi. Mun pintunya dibuka, orang asing-asingnya membaiki diri hanya mengajar dulu, siapa lagi nama ajar, akan terhapuslah ilmu di antara makhluk. Ujar syaitan tadi mengajak kepada inya.
Nah, jadi hendaklah ia berkata kepada mereka syaitan-syaitan manusia tadi, sesungguhnya agama Islam itu tidak perlu kepadaku. Islam itu kada tergantung lawan aku. Karena sesungguhnya agama Islam itu telah dibangun sebelumku dan begitu pula sesudahku. Dan jikalau saya mati, maka rukun-rukun Islam tidak menjadi rubuh. Karena agama itu tidak memerlukan kepadaku, adapun saya, maka saya tidak terlepas dari memperbaiki hatiku. Kau mengajar kah, kadakah Islam itu tetap jalan. Islam akan tetap utuh, baik sebelumku atau sesudahku. Islam kada memerlukan aku, yang penting aku saat ini dahulu berlatih untuk memperbaiki diri. Nah, itu menjawab ajakan-ajakan manusia yang ingin mengajak, mau menebarkan ilmu, mengajar, memberikan fatwa, dakwah dan sebagainya. Adapun menimbulkannya yang demikian itu kepada terhapusnya ilmu. Ujar manusia mun ikam kada maajar nang kaini nang ikam alim. Ikam kada maajar, ilmu kaina terhapus. Ilmu hilang. Nah, maka itu adalah khayalan yang menunjukkan kepada puncak kejahilan. Itu hanya tipu dayanya, ajakan rayuannya. Karena sesungguhnya manusia itu jikalau ditahan dalam penjara, diikat dengan ikatan-ikatan dan diancam dengan api karena menuntut ilmu, niscaya kecintaan menjadi pemimpin dan ketinggian mendorong mereka kepada menghancurkan ikatan, merubuhkan dinding-dinding binting keluar daripadanya dan menyibukkan diri dengan mencari ilmu. Artinya kalau kita nih kada hakun mengajar karena kita hendak memperbaiki diri, ilmu kada akan terhapus. Masih banyak orang-orang yang suka menuntut ilmu, masih banyak orang-orang yang suka mengajar karena mengajar itu adalah pangkatnya tinggi, kedudukannya tinggi. Masih banyak orang-orang yang berkeinginan untuk mendapatkan kedudukan itu. Itu maksudnya. Jadi jangan berpikir kalau aku kada mengajar kayaknya terhapus ilmu, kada macam itu. Mun aku kada mengajar Islam rubuh, kada ada harapan. Banyak lain pada kita yang mengurus agama Islam itu. Yang penting kita lebih dahulu memperbaiki hati, jangan sampai ada menggunakan ilmu itu untuk mencari hal-hal yang dilarang oleh agama. Maka ilmu tidak dapat terhapus selama syaitan mendorong kepada makhluk untuk cinta kepemimpinan. Dan syaitan tidak kendur dari perbuatannya sampai hari kiamat. Bahkan bangkit untuk menyebarkan ilmu kaum-kaum orang-orang yang tidak ada bagian bagi mereka di akhirat. Ilmu kada akan terhapus. Bahkan makin banyak orang-orang yang menuntut ilmu, karena dengan ilmu dia akan mencapai ketinggian pangkat, ketinggian martabat di sisi manusia. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yu'ayyidu hadzal dina bi aqwamin la nasiba lahum. Artinya sesungguhnya Allah menguatkan agama ini dengan kaum-kaum yang mereka tidak mempunyai bagian di akhirat. Agama ini diperkuat oleh orang-orang yang di akhirat tidak ada surga. Ini orang punya ilmu banyak, punya ilmu lengkap, tapi inya mengajar tujuannya bukan karena Allah. Inya mengajar tujuannya bukan untuk memperkuat Islam, tapi tujuannya untuk mencari sanjungan, mencari dunia, pangkat dan kedudukan. Nah, inya menyebarkan ilmu. Dengan tersabarnya ilmu ini, Islam jadi kuat. Padahal yang menyebarkannya ini orangnya orang yang tidak ada bagian apa-apa nantinya di akhirat. Jadi jangan berpikir Islam itu akan hilang, kada ada harapan. Islam akan terus berkembang walaupun yang pengembangnya ini orang-orang nang kada ada bagian apa-apa di akhirat.
Innallaha la yu'ayyidu hadzal dina birrajulil fajir. Ujar Nabi, sesungguhnya Allah menguatkan agama ini dengan seseorang yang berbuat maksiat. Agama Islam ini jadi kuat dengan orang-orang yang ahli maksiat. Banyak kita misal orang sembahyangan, orang beribadah, dijaga oleh orang-orang yang kuat-kuat. Di negara Islam misalnya, orang beribadah itu dijaga oleh tentara-tentara Islam. Tentara-tentara Islam inilah keamanan supaya orang sembahyang jangan diganggu, supaya orang sembahyang merasa khusyuk, tenang. Padahal si askar sembahyang nggak adanya, cuma menjaga orang sembahyang agar aman. Nah itu maksudnya Allah memperkuat agama ini dengan orang-orang yang jahat. Mengadakan acara-acara syiar Islam, mengadakan acara pengajian-pengajian, maulah ini maulah itu, terlaksanalah pengajian, syiar Islam timbul. Padahal si panitian sambayangin gak ada orangnya, antara katuju bejudi gawiannya, tapi diajak urusan menyiarkan syiar, wahnya katuju, nya suka. Nah itulah Islam jar Nabi diperkuat dengan orang-orang yang seperti itu. Jadi jangan berpikiran bahwa kalau aku nek kada maajar Islam kayaknya rubuh, kada ada harapan. Kada ada harapan. Kita maajar atau kada maajar itu Islam kada terganggu. Jadi jangan beralasan aku harus maajar untuk menguatkan Islam. Islam walaupun kita kada maajar tetap kuat. Yang penting kita disuruh memperbaiki hati, memperbaiki diri. Maka tidak semestinya orang alim itu tertipu dengan pengacauan-pengacauan daripada syaitan tadi. Kamu kada maajar, buat apa ilmu? Kamu di akhirat ditanya Allah, kenapa kada maajar? Kamu kada maajar. Nah, itu bujur, ampun syaitan itu bujur kalau kita ini sudah maajar, mendidik, melatih diri kita seorang. Nah, kalau kita dengan ilmu itu masih suka mencari hal-hal yang negatif, kalau kita dengan ilmu itu masih mencari kedudukan kemuliaan di hati manusia, kita wajib memperbaiki diri dahulu. Maka tidak semestinya orang alim itu tertipu dengan pengacauan-pengacauan, lalu ia sibuk dengan bercampur dengan makhluk sehingga terdidik dalam hatinya cinta kedudukan, pujian dan penghormatan. Nah sesungguhnya demikian itu adalah sifat munafik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hubbul jah wal mal yumbitun nifaq fil qalbi kama yumbitul ma wal baqla. Artinya ujar Nabi, cinta pangkat kedudukan dan cinta kepada harta itu dapat menimbulkan sifat munafik di dalam hati. Orang tuh mencari kedudukan, mencari pangkat di hati manusia, itu dia akan mudah berpura-pura jadi orang yang baik, padahal sebenarnya ini orang yang jahat. Lalu ditampilkannya keluar akhlak yang baik, akhlak yang mulia, tapi di dalam hatinya bersarang sifat-sifat yang jahat. Nah karena ia mencari pujian kedudukan, sifat munafik akan tumbuh dalam hatinya. Nah demikian pula orang-orang yang mencintai harta, itu akan menumbuhkan sifat-sifat nifak di dalam hatinya. Cinta pangkat dan harta itu dapat menimbulkan sifat munafik dalam hati, sebagaimana air itu menumbuhkan sayur-sayur. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, madibani dhariyani ursila bi zaribati ghanamin bi aktsara ifsadan fiha min hubbil jah wal mal fi dinil mar'il muslim. Artinya, tidaklah dua ekor serigala yang buas yang dilepaskan dalam kandang kambing itu lebih banyak membuat kerusakan padanya daripada cinta pangkat dan harta pada agama seseorang muslim. Ini kambing di kandang, diandaki serigala, wekung nang buas,
maka kambing akan berantakan, matian dimakannya serigala. Karena dimakannya serigala, nah, berbuat kerusakan di situ. Nah, demikian pula hati seorang muslim kalau dimasuki sifat cinta kepada kedudukan, kehormatan, pangkat, kemuliaan, cinta kepada harta, itu akan merusak agama orang yang Islam tadi di dalam hatinya. Dan cinta kedudukan tidak dapat terlepas dari hati kecuali dengan mengasingkan diri dari manusia dan lari dari bergaul dengan manusia dan meninggalkan setiap apa yang menambah kedudukannya dalam hati manusia. Maka hendaklah pikiran orang alim itu dalam memahami yang tersembunyi dari sifat-sifat ini dari hatinya dan dalam mencari jalan keselamatan daripadanya. Dan inilah tugas orang alim yang bertakwa. Nah, jadi orang alim itu disuruh juga tafakur, disuruh juga berpikir. Nah, apa yang dipikirkan orang alim itu mengoreksi hatinya, mengoreksi hatinya, batinnya. Adakah sifat-sifat yang tercela di batinnya itu yang berhubungan dengan ilmu? Nah, kalaunya ada, lebih baik memperbaiki itu. Nah, jadi orang yang salikin ditafakurkannya ada sudah. Orang-orang yang salihin ini yang mesti ditafakurkannya. Nah, orang-orang yang ulama pun ada juga yang mesti ditafakurkannya. Ada juga jalan pikiran yang mesti direnunginya, dipikirkannya. Nah, jadi bab tafakur ini mencakup kepada seluruh golongan. Siapapun dituntut untuk tafakur, berpikir agar mencari keselamatan dirinya. Adapun orang-orang seperti kita, maka semestinya pikiran kita pada yang menguatkan iman kita dengan hari hisab. Nah, kalau kita lain lagi pulang, yang kita pikirkan ini adalah kayak apa caranya menguatkan keyakinan, keimanan tentang hari hisab, hari kiamat. Kita ini sudah yakin aja bakal mati. Kita sudah yakin aja bakal ada pertanyaan fitnah kubur, azab kubur, nikmat kubur. Kita yakin aja bahwa ada kaina padang mahsyar. Kita yakin aja di kaina pacang ada hisab, pacang ada mizan, bakal ada titian, bakal ada neraka atau surga. Itu kita yakin. Cuma keyakinan kita itu belum sampai kepada batas yang diharapkan. Nah, itu yang kita dituntut menguatkan lagi keyakinan tentang itu. Supaya keyakinan kita bertambah kepada hal-hal yang berkaitan dengan akhirat tadi. Kita percaya surga ada, percaya. Siapa aja yang memandangkan surga itu ada, kita ada percaya. Karena kita sudah yakin bahwa surga itu ada. Nah, tapi yakin kita kada sampai batas yang cukup. Yakin kita kada sampai ke batas membuahkan sesuatu perbuatan. Adapun orang-orang seperti kita, maka semestinya pikiran kita pada apa yang menguatkan iman kita dengan hari hisab. Menguatkan iman itu kayak apa caranya? Antara lain dengan menalaah kitab-kitab yang berkaitan dengan hari kiamat. Berkawan, bergaul dengan orang-orang yang kuat keyakinannya tentang kiamat akhirat. Menjauhi pergaulan-pergaulan yang membuat lemah keyakinan itu. Memperbanyak zikrullah, memperbanyak hadir di majelis ilmu. Nah, itu jalan-jalan untuk menambah kekuatan iman, kekuatan yakin kepada hari akhirat itu. Nah, jadi orang-orang seperti kita itu yang dipikirkan kayak apa caranya supaya bertambah.
keyakinan, keimanan kepada akhirat. Karena orang-orang salaf yang saleh jikalau melihat kepada kita, orang-orang bahari itu nang salihin, amunnya melihat kita nih, niscaya mereka berkata, sesungguhnya mereka tidak menganggap kita beriman kepada hari hisab. Menganggap kita. Nyakabubuan para sahabat, para tabi'in tuh melihat kelakuan kita wah ini nih, dipadahannya kita nih kada beriman lawan hari akhirat itu. Kada nang berimannya lagi kita nih. Kalau inya melihat gerak-gerik tingkah laku kita, maka tidaklah amal perbuatan kita itu amal perbuatan orang yang beriman dengan surga dan neraka. Gawian kita, amal kita ini macam amal orang yang kada percaya lawan surga dan neraka. Bujur ya kita yakin surga neraka tuh ada, tapi praktik nang kita gawi hari-hari kayak orang nang kada percaya lawan surga neraka itu. Karena sesungguhnya barang siapa takut kepada sesuatu, maka ia lari daripadanya. Kita takut lawan sesuatu pasti kita buka. Nah, amun kita takut daripada neraka pasti kita buka. Dan barang siapa mengharapkan sesuatu, niscaya ia mencarinya. Dan kita telah mengetahui bahwa lari dari neraka adalah dengan meninggalkan perkara yang subhat dan yang haram, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Sedangkan kita tekun padanya. Kita masih suka maksiat, masih suka makan nang haram, nang subhat. Padahal kita yakin lawan adanya neraka. Nah, berarti keyakinan itu kada sampai ke batasnya lagi. Itu nang kita dituntut tafakur, mencari jalan kayak apa caranya menambahi yakin itu. Dan bahwa mencari surga itu dengan memperbanyak perbuatan-perbuatan taat yang sunnah. Sedangkan kita terlidur dalam amalan-amalan fardu daripadanya. Kita nang fardu aja kada biris, apalagi nang sunat-sunatnya. Nah, padahal kita yakin bahwa surga itu ada. Nah, maka tidak hasil bagi kita dari buah ilmu selain bahwa orang mengikuti kita dalam ketamaan kepada dunia dan kerakusan kepadanya. Dan dikatakan bahwa jikalau ini adalah tercela, niscaya para ulama itu lebih berhak dan lebih utama untuk menjauhinya, kerakusan kepada dunia dan kecintaan daripada kita. Dan mudah-mudahan kita seperti orang awam, apabila kita mati maka dosa-dosa kita mati bersama kita. Orang-orang awam ini bila mati habis juga dosanya. Nah, kalau orang-orang yang berilmu, apalagi mereka sudah mengarang kitab, memberikan fatwa, kalau kitab itu keliru, fatwanya salah, walaupun inya mati, dosanya kada mati, karena tetap dipakai orang kesalahannya itu. Maka alangkah besar fitnah yang kita hadapi, ujian yang kita hadapi jikalau kita berpikir. Maka kita memohon kepada Allah Ta'ala agar memperbaiki kita dan memberi taufik kepada kita untuk bertobat sebelum Dia mematikan kita. Sesungguhnya Dia yang maha pemurah, yang maha lembut dengan kita, yang menganugerahkan kenikmatan kepada kita. Nah, maka inilah jalan-jalan pikiran para ulama dan orang-orang saleh tentang ilmu muamalah. Ilmu muamalah, ilmu memperbaiki hati, ilmu memperbagusi akhlak, ilmu membujurakan ibadah, itu ilmu muamalah ngarannya.
Kalau mereka selesai daripadanya, sudah selesai, dapat mengatasi hati, dapat menekan nafsu ammarah, selesai sudah mengurus itu, maka terputuslah berpalingnya mereka dari diri mereka, dan mereka naik daripadanya kepada tafakkur tentang keagungan Allah dan kebesarannya, dan merasa nikmat dengan menyaksikannya dengan mata hati. Nah, kalau sudah hati kita bersih dari sifat-sifat nang kada baik, kita perhiasi dengan sifat-sifat nang baik, sudah beres, sudah selesai. Nah, hanya kita naik ke mana? Naik ke kelas tafakkur berikutnya. Tafakkur merenungi tentang keagungan Allah, kebesarannya, dan merasakan nikmat yang diberikannya. Dan demikian itu tidak sempurna kecuali setelah terlepas dari semua sifat-sifat yang membinasakan dan bersifat dengan sifat-sifat yang menyelamatkan. Kita kada akan bisa tafakkur keagungan Allah, kita kada akan bisa tafakkur kebesaran Allah, kita kada akan bisa merasakan sebenarnya nikmat Allah kalau hati kita masih bersifat-sifat kada baik, belum berhias dengan sifat nang baik. Dan kalau tampak sesuatu daripadanya sebelum yang demikian itu, misalnya belum biris tapi memperbaiki hatinya, tapi kadang-kadang ada hendak tafakkur tentang keagungan Allah, maka ia orang yang kemasukan, yang sakit, yang keruh, lagi terputus, dan ia adalah lemah seperti kilat yang menyambar, yang tidak tetap dan tidak kekal. Kalau kita masih belum membaiki hati daripada sifat tercela, belum memakaiani hati dengan sifat terpuji, kalau kita hendak tafakkur tentang keagungan Allah, hendak tafakkur tentang keindahan perbuatan Allah, nah itu kita kada kawalawas, lemah macam kilat satu mata. Dan ia adalah seperti orang yang rindu, yang bersunyi-sunyi dengan orang yang dirindukannya, tetapi di bawah pakaiannya ada ular-ular dan kalajengking yang menggigitnya berulang kali. Kita berhadapan dengan orang yang kita rindukan, berduaan di tempat dengan orang yang kita rindukan, tapi di awak kita banyak ular, ada lah kalajengking, kaulah kita nyaman berhadapan itu, orang urusin aja dulu. Maka menjadi sulit atasnya kelezatan menyaksikan. Kayak apa jaharatnya orang yang dipandang, mun di awak kita ada ular, kada tak urus lagi orang itu. Nah, kayak itu juga kita kada akan bisa melihat, mata hati kita kada akan bisa melihat keindahan Allah, keindahan ciptaannya, kalau di dalam hati kita banyak sifat-sifat tercela itu. Dan tidak ada jalan baginya pada kesempurnaan memperoleh kenikmatan kecuali dengan mengeluarkan kalajengking dan ular dari pakaian. Itu diusir dahulu. Ularnya dijauhkan, kalajengkingnya dijauhkan, hanya kawan nyaman memandang orang yang dirindukan tadi. Dan sifat-sifat yang tercela ini adalah kalajengking dan ular, dan itulah yang mengganggu dan menyakitkan. Kenapa kita sembahyang kada mau nyaman, baca Quran kada mau nyaman, berselawat kada mau nyaman, padahal orang yang kita zikiri orang yang sangat indah, orang yang kita salawati ini orang yang sangat mulia, sangat tampan, sangat semua-muanya. Kenapa kita kada mau nyaman? Karena di awak kita kebanyakan penghalang yang mengganggu untuk kenyamanan itu. Nah, jadi sifat-sifat tercela itu diumpamakan dengan kalajengking dan ular. Itulah yang mengganggu dan menyakitkan. Dan dalam kubur bertambah sakitnya gigitannya atas gigitan kalajengking dan ular. Nah, dan kadar ini cukup untuk memperingatkan atas jalan-jalan fikiran hamba
tentang sifat-sifat diri yang dicintai dan yang dibenci di sisi Tuhannya yang maha tinggi. Nah, jadi perinciannya ini lebih luas lagi ada. Kalau kita seorang pedagang, apa yang mesti kita pikirkan dalam hari-harinya? Kalau kita orang penuntut ilmu, apa yang mesti kita tafakkurkan dalam ibadah tafakkur itu? Kalau seorang perempuan, apa yang perlu kita tafakkurkan sehingga dia menjadi perempuan yang baik? Kalau menjadi pejabat penguasa, apa yang mesti dia tafakkurkan agar dia menjadi pejabat yang bagus, yang diridai Allah? Nah, samuan itu diatur, ada cara-caranya. Jadi kada sama tafakkur itu antara orang A dengan orang B, tergantung pekerjaan gawiannya sehari-hari. Nah, bagian kedua adalah berpikir tentang keagungan Allah, kebesarannya dan kesombongannya. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة. فيا أيها الراجو منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.